Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Raira Salsabila. Di video ini saya akan mempresentasikan UAS mata kuliah Metodologi Penulisan Ilmiah, yang mana UAS saya berjudul Perancangan Sistem Informasi Posyandu berbasis web untuk pemantauan dan deteksi stunting pada balita di Kelurahan Sawah Baru. Nah, eh, seperti yang saya tahu atau kita juga bisa tahu, stunting itu masih menjadi masalah besar. Jadi isu kesehatan itu masih menjadi masalah yang cukup diperhatikan oleh masyarakat, apalagi di Indonesia, yang mana stunting ini mempengaruhi kondisi atau pertumbuhan fisik dan juga perkembangan otak anak. Nah, makanya posyandu ini menjadi peran yang cukup penting untuk memantau pertumbuhan balita tersebut. Tapi pengelolaan datanya itu masih dilakukan secara manual sehingga hal tersebut bisa menyebabkan masalah seperti adanya salah mencatat, lalu juga kehilangan data-data, terus laporannya juga butuh waktu yang lama. Makanya penelitian ini bertujuan untuk merancang sistem informasi berbasis web sehingga bisa membantu kader posyandu dalam mengolah data balita secara digital dan menampilkan informasi kondisi stunting dalam bentuk dashboard, jadi masyarakat bisa tahu kondisi-kondisi stuntingnya itu kayak gimana. Nah, di sini ada identifikasi dan rumusan masalah. Identifikasi masalahnya itu pengelolaan data posyandu masih dilakukan secara manual terkait pencatatan, lalu pemantauan perkembangan anak itu terutama yang berkaitan dengan stunting belum dilakukan secara cepat. Lalu juga prosedur pelaporan datanya masih berlapis, jadi masih cukup lama dan panjang prosesnya. Dan di sini ada rumusan masalahnya itu bagaimana sistem yang dirancang bisa menampilkan informasi tentang kondisi stunting dalam bentuk dashboard yang bisa diakses oleh masyarakat atau pengguna umum sehingga mudah dipahami oleh masyarakat. Nah, batasan ruang lingkup dan batasan masalahnya itu ruang lingkup dari penelitian ini terkait perancangan dan pengembangan sistem informasi berbasis web untuk mendukung posyandu dalam pengelolaan data balita. Terus sistem ini bertujuan untuk menyimpan dan mengolah data balita, termasuk informasi berat badan, tinggi badan, dan lain-lain. Lalu sistem ini menyajikan fitur visualisasi data dalam bentuk dashboard. Lalu batasan masalahnya sistem atau web ini hanya difokuskan pada pengolahan data balita stunting. Terus ada 3 pengguna, yaitu kader, staf puskesmas, dan juga eh, pengguna umum atau masyarakat. Terus informasi stunting hanya ditampilkan dalam bentuk grafik atau visual. Lalu pengolahan data itu hanya identitas dan pertumbuhan anak seperti berat badan, tinggi badan, dan status gizinya saja. Tujuannya itu merancang dan membuat sistem berbasis web untuk membantu para kader dalam mencatat dan mengelola data balita, lalu juga menghasilkan sistem yang dapat menampilkan informasi terkait kondisi stunting dalam bentuk dashboard atau grafik, dan juga yang terakhir itu meningkatkan informasi untuk posyandu dan masyarakat terkait kondisi stunting di wilayahnya masing-masing. Nah, di sini itu ada eh, studi pustaka yang mana saya menggunakan beberapa penelitian terdahulu sebagai referensi dalam penyusunan pelaporan ini. Nah, eh, di sini itu eh, yang saya dapat itu fokusnya beda-beda. Ada yang tentang keputusan gizi, lalu juga ada yang emang eh, rancang bangun web untuk si posyandunya aja. Terus ini juga terkait stunting. Ini ada juga stunting. Nah, penelitian ini tuh sangat membantu saya juga untuk penyusunan pelaporan ini. Nah, selanjutnya ini ada bab 3, itu elisitasi. Elisitasi ini eh, terbagi menjadi 3, elisitasi tahap 1, tahap 2, dan final elisitasi. Nah, di elisitasi tahap 3 ini berdasarkan kebutuhan sistem berdasarkan dari hasil wawancara oleh pengguna-pengguna nantinya. Nah, di sini udah dibagi dari fungsional, terus juga ada non-fungsional.
Nah, di sini udah dibagi per aktor kayak untuk kadar posyandunya gimana, terus puskesmasnya gimana, terus analisis kebutuhannya ini yang non fungsional, yang sistemnya gitu. Lalu selanjutnya elisitasi tahap 2. Ini dia elisitasi tahap 2 ini kita mengklasifikasikan kebutuhan menggunakan MDI itu mandatory, desirable dan inessential. Nah, mandatory ini kebutuhan wajib yang harus ada di sistem. Kalau desirable ini kebutuhan yang kalau ada yang nggak apa-apa, tapi nggak wajib juga. Lalu kalau inesensial itu nggak yang nggak terlalu penting. Lalu selanjutnya di final elisitasi atau elisitasi tahap 3 ini melakukan analisis menggunakan TOE itu technical, operational, dan ekonomi yang mana eh, di technical ini untuk melihat kelayakan dari sisi teknisnya. Kalau operasional itu dari manfaat dan kemudahan operasionalnya, ekonomi itu untuk melihat manfaat yang diperoleh dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan, biaya pengembangannya gitu. Nah, itu menggunakan 3 kategori, yaitu ada high, itu yang prioritasnya lebih tinggi, terus ada middle, itu prioritasnya sedang, dan ada low, itu yang prioritasnya rendah. Nah, di sini udah dibagi-bagi per aktor juga. Nah, selanjutnya itu ada use case diagram. Nah, use case diagram ini hasil dari elisitasi tersebut, yang mana ini ada 6 use case: login, logout, input data balita, pola pemeriksaan, laporan stunting, dan dashboard status gizi. Di tamu ini hanya bisa melihat dashboard status gizi. Nah, staf puskesmas sama kader itu perannya sama. Dia bisa akses apa ajanya tuh sama. Nah, selanjutnya ini ada spesifikasi use case. Nah, jadi dari use case, dari diagram use case sebelumnya itu nanti dijelaskan lebih rinciannya lagi di spesifikasi use case kayak login itu ngapain aja, digunainnya sama siapa aja, terus uh, flow-nya itu kayak gimana, lalu juga logout juga digunainnya atau aktornya siapa aja, ini digunakannya untuk apa, ini untuk keluar dari kalau aktor udah selesai menggunakan sistem tersebut. Lalu selanjutnya itu ada input data balita, ini aktornya siapa aja, itu untuk menginput eh, data balita, menambah atau mengubah data. Ini flow-nya kayak gimana, ini dijelasin di sini. Terus kalau pemeriksaan juga, ini mengelola data balita, aktornya juga masih kader dan puskesmas. Lalu untuk laporan, ini terkait hasil laporannya, eh, terkait kondisi stunting tersebut. Nah, eh, dashboard ini aktornya itu semuanya atau kader, puskesmas, dan juga tamu. Ini hanya menampilkan informasi statistik atau status gizi balita dalam bentuk dashboard. Nah, selanjutnya itu ada activity diagram. Activity ini dibuat berdasarkan use case tersebut. Itu dari login. Login itu user membuka halaman login, lalu input username dan password, lalu sistemnya dia akan validasi inputan tersebut atau username dan password itu. Nah, kalau benar dia menampilkan hasil atau alamat halaman utama, tapi kalau salah dia menampilkan pesan gagal dan kita harus menginput ulang. Nah, logout. Logout ini dia memilih menu logout, lalu sistem memproses untuk mengakhiri sesi eh, di halaman tersebut, dan juga nanti sistem menampilkan halaman login. Jadi kalau berhasil sistem akan eh, balik ke halaman awal, yaitu halaman login. Nah, ini input data, user ini memilih menu data balita, lalu sistem akan menampilkan data balitanya. Nah, di sini user bisa memilih mau tambah, hapus, atau ubah. Lalu ketika udah memilih, dia mengisi datanya. Lalu sistem akan validasi data tersebut. Kalau datanya lengkap, dia akan menyimpan data ke database dan menampilkan data. Tapi kalau datanya tidak lengkap atau salah, dia akan menampilkan pesan gagal dan harus mengisi ulang data. Begitupun dengan yang kelola pemeriksaan. Flow-nya sama, menu pemeriksaan, sistem menampilkan data balita, terus user memilih balita mana yang akan diperiksa. Lalu user input datanya, sistem validasi, data lengkap dia akan menampilkan hasilnya.
Kalau datanya salah atau tidak lengkap, dia akan menampilkan pesan gagal dan harus input ulang. Nah, di eh, use case laporan, ini user memilih menu laporan, yang mana nanti sistem mengambil data balita, lalu mengolah data tersebut menjadi status gizi. Nah, kalau data tersedia, dia akan menampilkan laporan stunting, tapi kalau tidak, dia akan menampilkan data tidak tersedia. Nah, untuk dashboard, itu dia berada di halaman utama, lalu sistem mengambil data balitanya, yang hasil inputan kader, yang mana itu sudah diolah dalam bentuk status gizi atau grafik. Nah, nanti sistem akan menampilkan untuk grafik stuntingnya dan juga user bisa melihat status gizi tersebut. Nah, mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.